Muridul Ahmad Allah. Dan kami hormati para ustaz dan ustazah serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك قنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah ba'da. Bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah dari segala limpahan rahmat taufik yang tak putus-putus nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menghadiri salah satu acara yang mungkin perdana untuk kita, ya, melihat pentas yang ditampilkan bakat-bakat dari anak-anak kita, santri-santri kita. Kami dari Masjid Jabal Wakatobi ini selalu mencoba untuk meningkatkan bakat-bakat dari anak-anak kita. Tentunya orang tua sangat ingin agar anak-anaknya memiliki bakat dan kompetensi yang tinggi, bukan hanya dari segi keilmuan, bahkan segi keilmuan agama pula. Selain itu, tentunya orang tua menginginkan agar anaknya bisa tampil, berani tampil di depan masyarakat. Ini yang mencoba kita gali potensinya di anak kita dengan kita menghadirkan muhadharah ini, muhadharah umroh yang menjadi ajang bagaimana anak-anak kita bisa meningkatkan bakat dan untuk anak-anak kita ke depan. Kaum muslimin wal muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak, anak-anak kita yang kita masukkan di pondok pesantren itu investasi yang sangat luar biasa. Enggak tahu sampai kapan umur kita akan berakhir. Tapi ingat, ternyata investasi yang kita tanam berangkat dari anak-anak kita. Subhanallah, anak-anak kita menjadi hafiz Quran. Subhanallah, anak-anak kita selalu tepat waktu. Subhanallah, anak-anak kita selalu mendoakan kita di pondok pesantren. Bukan kayak investasi yang besar. Maka beruntunglah orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Idza mata al-'alim", ya,
waladun salih yang anak soleh selalu mendoakannya, Pak. Kita sudah tua semuanya, kita orang tua, kita akan meninggal yang melanjutkan generasi kita itu anak-anak kita. Subhanallah. Kalau misalkan anak-anak kita yang menjadi pengaku untuk umat Islam, luar biasa. Anak-anak kita yang selalu mendoakan kita, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, alhamdulillah, Muaz bin Jabal Mu'adzam ini mencoba untuk selalu menggali bakat anak-anak kita, dan alhamdulillah 2 bulan terakhir kemarin lebih dari 10 anak-anak kita telah menjuarai beberapa lomba. Ada yang tingkat kabupaten, ya, ada yang tingkat pesantren, ya, ada yang tingkat antar masjid, antar sekolah dan sebagainya. Alhamdulillah, ini semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sangat bersyukur kepada Allah, orang tua menitipkan anak-anaknya di sini, dan kami bisa dari bakat-bakatnya sehingga bisa menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Ya. Akhir kata, tentunya kami mewakili segenap staf. Jika misalkan ada kekurangan, kesalahan dari kami, berikan kami masukan. Kami hanyalah manusia biasa. Berikan kami masukan, berikan kami usulan. Yuk kita sama-sama membina anak-anak kita. Yuk kita sama-sama untuk memajukan pondok pesantren kita menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Semoga dengan acara Muhadharah Quro ini bisa menampilkan pentas seni, pentas bakat anak-anak kita untuk berani menggali potensinya sehingga menjadi calon-calon ulama, calon-calon penerus generasi yang akan meneruskan generasi umat-umat yang akan membawa, khususnya membawa negara kita menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga dengan acara ini bisa menjadikan motivasi kita untuk selalu meningkatkan potensi anak kita ke depan menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سيادة رئيس الجلسة، سيادة الأسائل والأسائل
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama Alaihi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Khalaqa the Jesus of this contest. Khalaqa the Lord of this contest. Khalaqa the punishment of this contest. Ladies and gentlemen, standing over you, I would like to give you my dedication to Allah the Almighty, who has been to giving me a new Allah's message and blessing. So, we can get them in this transformation in the good will. Salawat and salam may be upon Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has spoke and let us know Islamic religion in this time. Happy everyone. Thank Allah Alhamdulillah. So, I'm going to leave up my faith in front of you all today. The title of my speech today is Society and Family. When it's better to better and to make better people. This is because the video is on our hand, better to better and or as we say, إِنَّنِي يَجِبُ أَمْرًا الَّذِي يُحِيطُ بِهِ Allah. Today, we have the best of the world. We saw the right to content based on high-quality information, science and food science flow and value. It's clear from us. Formation means a strong generation. Nowadays, most of the historical generation are influenced by revolution here. Many of them doesn't impact. All of them is something because of the coming and the brain. Of helping anyone. Therefore, it all within their life and their freedom. Therefore, take care, be responsible for their life. Ladies and gentlemen, I think that of my faith, I really people care and communication. Take away communication. You are necessary in learning the best and success. Goodbye and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Korea dimulai Java, berangkatnya jalan kaki, perkenalkan nama Zafran, kopi palsu di CPT. Ada pink, ada meja bening,
mereka agar hidup tak lagi kelam. Ya. Malam-malam yang tertunda, paginya dari kapal selam, saya sudah memesan dendam agar diri saya kembali kelam. Sekarang saya mengaku. Saya saja. Kamu? Ya. Jalan-jalan ke Mandaki, yang alim jual lagi, fokus di jalan lagi, biar hidup tiada dengki. Sama-sama fokus untuk kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang terkhususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu tua, sehingga kita semua bisa dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Sahabat yang bersalam, kalau kamu tidak terikat kepada junjungan kita, Nabi besar kita, putra Abdullah, buah hati Aminah, intannya kota Madinah dan jeliannya kota Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memperkenalkan Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang modern seperti yang kita sedang pada kesempatan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang sholat sebagai bagian dari Islam. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa rukun Islam yang diikuti. Bunyian Islam adalah khams. Yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, membayar zakat. Dan yang keempat, berhaji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui perintah sholat yang dilakukan dalam perjalanan di sholat Mi'raj yang membawa Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Perintah sholat sifatnya berproses dan bergantian, yang dimana pada awalnya di waktu sehari semalam, kemudian disisir dan disederhanakan menjadi 5 waktu saja dengan pelaksanaan sudah disebutkan. Ini menjadi wajib hukumnya sebagai Islam dan jelas hukumannya bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan sebagaimana lain Rasulullah SAW sebutkan, wa'lamu anna khairu a'malikum sholat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah mendirikan sholat. Hadis riwayat Ahmad. Sholat bukanlah hanya sekedar ibadah wajib saja, melainkan sholat adalah salah satu syair yang membedakan antara muslim dan kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bainal rajuli wa bainal syirku wa rajuli tarku sholat. Antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat seseorang meninggalkan sholat, maka dia sudah berada di ambang pintu kekafiran sehingga sholat harus ditinggalkan. Maka jika ada orang yang berbuat baik namun dia tidak sholat, maka ibadahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ya sekalian, amalan yang pertama dihisab di akhirat nanti adalah sholat kita. Dan apabila sholatnya tidak baik, maka amal kita juga akan terbaik. Sebaliknya, dan apabila sholatnya kita buruk, maka amal kita pula akan buruk. Oleh karena itu, jika amal kalian ingin baik, maka perbaikilah sholat kalian.
Demikian ceramah pidato yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan saya, mohon dimaafkan karena saya manusia. Dan apabila ada lebihnya dan kurangnya, mohon juga dimaafkan. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi Islam Maulida. تحية أهل الجنة تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيب يا شفيع يا رسول الله أمي وأبي عليك سيدي. صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت الحياة في الإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي عليك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد
Dari antaramu, dinamiliamu sihat, namiliamu waktu kumoso, sampailah di hari tua namiliamu yang jadi pengumpul di masjidana. Sampai sini yang gue, bilang lagi kuasana, main bersolawat ke salamu, wa nabi lokento, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kene tela nomai, kene nomai, kene tabi, kene mia dulu apa yang utama. Jamaah ini, bangga posisi umat Islam. Di antara ilmu, harta, kene jabatan. Tolong ya nah, bapak para lebih ke dunia ni. Tolong kaya antara tolong ya nah, kami masa penting, kepayah penting itu te ilmu, sampai dah arahan ilmu dari apa ina, harta itu kene jabatan. Jadi jamaah ini bangga posisi umat Islam. Tetapi sudah orang-orangnya nak jadi untuk mencumerang kepada dunia suksesi di dunia kene kandidat di kali ini. Jamaah ini dimulai dari Nabi Allah, Nabi Sulaiman, tempat ini Allah tempat. Tetapi pakai apa? Pakai apa? Suatu ilmu, harta, kene kekuasaan. Nabi Sulaiman memiliki harta, kekuasaan. Dijawab dulu pembiayaan. Ilmu Nabi Sulaiman itu ilmu. Orang dari ilmu jemaah. Sampai Nabi Sulaiman yang memiliki harta kekuasaan. Jawab kekuasaan. Kami beda jamaah main. Di hal ilmu mana? Nabi Sulaiman. Apa kekuasaan kumoke? Apa harta kumoke? Apa kerajaan? Perabotan main kepada jamaah. Kini Muhammad kelaman dah burung kini masoleh apa semua. Jadi ini kita dia baik perhatian mana penting. Toka ilmu mana betul penting. Ilmu mana wajib aku penting kita aku kelaman. Apa ilmu kita wajib aku. Kayak macam apa mana? Jawab dulu sampai dah sabaan di dunia yang naik atau ini. Menurut Tuhan ini orang sama dari dunia wajib ini. Waman arada al-akhirah fa'alayhi waman arada al-akhirah fa'alayhi. Bagi dunia dunia jadi ilmu. Bagi dunia akhirat jadi ilmu. Jadi bagi dunia kekuasaan jadi ilmu. Jadi jamaah. Harta mutaka, pengusaha, pemarahan, banyak ilmu ahli ilmu kamu pernah. Kasumang bahaya, kabun ibadah Allah Subhanahu wa taala, banyak ilmu sampai dalam dia ilmu maka kurang ibadah. Jadi jamaah, arahan ilmu adalah dari tempat pemisahan, dari tempat pemisahan, para pemisahan jadi buka, para pemisahan moro jadi buka, para pemisahan moro jadi buka, tak mau, tak berubah, tak lama, tak masa kita mama dawa. Oka, ada dia ilmu atau aku tahu marahkan itu juga. Aku tahu marahkan. Ada betul. Kalau nak ya, bukti pemerintah negara Indonesia mulai mari negara ya, sampai mau jajah kita di Belanda, Jepang, Kenya, Portugal, Thailand, apa? Jadi jamaah ini, mai pelayan dari mana sampai ke dalam hati mana, ujar waktu di dunia ini ada. Ini waktu mana wajib waktu kita kelahan, jadi mai pelayan dari mana bila aku itu apa mati. Umur untuk jadi dari waktu mana ini, umur mau akan kita di Ibrahim sampai dari sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله أن يحفظنا ويزيدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا وصلى الله على نبينا محمد. شكرا على حسن استماعكم. نستفيد بدعاء كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحترمون أيها الإخوان الكرماء وأيها الحاضرون رحمكم الله لا كلمة ولا القدوة إلا كلمة الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه حمد العالمين الذي قد أعطانا رحمة وتوفيقا حتى قدرنا على الاجتماع في هذا المجلس المبارك. والسلام على أسعد المخلوقات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حامل البشرى للمتقين وحامل البشرى للمؤمنين. أيها الحاضرون السعداء، الحمد لله الذي جعل القرآن منجى الحكمة وضحية الهدى، وصلى الله على سيدنا محمد الذي بين الخير والشر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أيها الإخوة الأعزاء، الحافظ لكتاب الله يحمل أربع عزيمة ومسؤولية كبيرة على آتيه، فالقرآن كتاب الله الذي جاء بالهدى والنور، محفظ يجعل المحفظ ذا مكانة خاصة عند الله وفي قلوب الناس. وما هي المقامات المرتفعة التي ينالها المحفظ لكتاب الله؟ أولا الرحمة، الاتساق مع كلمات الله وعملها. يجب على المحفظ أن يذكر تطابقا بين قراءته وتطبيقه لأحكام الله في حياته. ثانيا التفاعل مع كلام الله نفسه، ينبغي على المحفظ ذا مكانة خاصة في قلوب الناس. ثالثا التفاعل مع كلام الله نفسه، ينبغي على المحفظ التبرك بالقرآن بما فيه من توجيه وتعليم. أيها الحاضرون السعداء، ونشجع ونكلم المحفظين بكتاب الله ونساهم جميعا في نشر كلمات الله وتعليمها. شكرا على حسن استماعكم. هذا بما علمت لكم رسول الله ونفعنا ويزيد علما نافعا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية أهل الجنة، تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa aku sedang kerja dan sedang lelah dalam bermain. Lihat Indonesiaku dihiasi pertama diberi senja dan pancar sinar kamisan dentari yang tersenyum manis padaku. Dari pesima sehat terhanyut dalam genangan kita serindu. Rindu amat seniman pahlawan serta pejuang yang kerap bertarung demi negeriku. Rindu akan seniman rakyat yang sesekali tidak lagi mimpi keadilan yang tahu, termasuk ibarat rindu sang saba yang menanggung terpaku. Akan rintisan cinta yang padu dalam rasa yang satu. Perihal kejadian yang lumpuh terpikir para pemangku, tentang hidup diri dalam wujudnya perwakilan yang palsu. Akan ada satu wajah bahaya bagi cipung dan halu. Akan hilangnya adab dari mereka betul sejarah yang padu. Juga perihal ketuhanan yang dipermainkan dalam kehidupan Indonesiaku, negeri perisai dikerumuni pencuri tanpa malu, negeri
sampainya takkan bukan biayaiku. Ingin kembali akan badan dalam bangunan meniskan baru. Aku berkhianat dalam setiap kata yang telah dan telah ditempuh. Namun nyataku kalah dan maya. Mimpiku sebagai anak bangsa pimpinan terlampau jauh. Kami hanya pendamba, pemimpin yang lama ditinggalkan kemungkinan untuk mencapai kasih seperti ini yang kami cintai, yang selalu memuaskan dan kami genapi senyum dan manisnya sebagai ibu. Senjata disambung garuda yang bilang asli, kepingan cinta yang runtuh, sebab derita dengan sejanji, keteguhan dengan sayang yang berdiri, ditumbangkan dengan kesedihan pada janji manis yang luput dan ikhtiar para politisi. Para tikus-tikus berdasi kian berkerumunan dan menjadi-jadi, berhiasan manisan birokrasi serta isapan dekor demokrasi. Terbangun iklan idealis, kemanusiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang hanya sekedar angan tak sejalan dengan harapan. Demikianlah nasib negeri kita, diliputkan terbelit sengsara, kesesatan dan kebenaran, kebenaran yang kebahagiaan dan ajaran. Kebenaran kita lakukan dengan ikhlas. Tunggu ironi bila melihat para santri mereka berbisik. Kata teroris. Namun di saat melihat para berandal berbusana modis, mereka berkata, "Widih, teroris." Ketika para dai menyerukan firman tauhid, sunnah dan takwa, orang-orang malah nyinyir. Salafi, Wahabi, Berbeda agama, ekstremis. Tetapi bila para liberalis dan sekularis menyerukan pluralisme dan LGBT, orang-orang justru membela. Mereka nasionalis, mereka humanis. Cukup, hai kaum muslimin. Sudah bila wahai pelaku hidup berdiri, sampai kapan kita seperti ini? Bangkitlah, kembalilah, bertobatlah, wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah di hadapi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. marilah bahwa sangkar emas garuda berusaha dengan kokoh. saya berkasa garuda hendak dipatahkan. Tak ada patah garuda yang dipatah patah. Wibawa garuda dipaksa tunjukkan. Dan memperkara keadilan dan juga Tanam tembok kerakyatan dipaksa turunkan. Tinggi pada persatuan digerakkan. dengan kemanusiaan didatangkan. Keramatnya dan Tuhan dan syariat Islam masih berani diterbitkan. Maka kita akan perbaiki kerja berjuang untuk makanan, kepuasan dan kebaikan aksi perasaan dan kiai melawan penjajahan. Apakah bangsa ini telah kehilangan jati dirinya, ataukah kita hanya menutup hati diri menjadi mata sejarah yang nyata? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oleh karena itulah, wahai pemimpin, engkaulah pohon besar di tengah padang. Umatmu tempat bersila, batangmu tempat bersandar, dahanmu tempat bergantung, daunmu tempat berlindung. Engkau berita dalam negeri, pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita. Payung panji seluruh rakyat, hanyut yang akan melintas, tenggelam yang akan menyelam, keruh yang akan menjernih, usut yang akan menyesal. Kepadamu tertuju semua masalah, di pundakmu bergantung dan besar, nasihatmu begitu gelisah, kebijakanmu menyelesaikan masalah, tanggung jawabmu berat wahai pemimpin, terimalah sebagai amanah, bermusyawarahlah engkau dalam masalah. Tegaklah di atas sebuah pintu, jangan diri-diri. Allah pasti turunkan rahmat. Tak ada musuh yang takkan selesai, tidak ada musuh yang takkan jernih. Asal mau dulu bermusyawarah, mendahulukan hikmat hidayah, tidak mencari minat mata utara. Wahai pemimpin, engkau ditinggikan seranti, didahulukan selangkah. Janganlah sampai menanti-nanti, janganlah sampai melangkah langkah. Langkahi amanah, langkahi ubuah. Tempatmu tinggi di sisi Allah, surgamu juga tinggi dalam hati Allah.
Oleh sebab itu, wahai pemimpin, berjuanglah engkau bersama rakyatmu. Jangan hidup dalam sempurna. Jangan biarkan mereka tertidur dalam kegelapan. Semoga saja kamu yang datang seperti dia berbeda. Jangan katakan dusta seperti dia yang tak hati. Jangan pernah berteriak kalau kamu adalah anak negeri, kalau dirimu di sini hanya untuk mencari materi. Jangan pernah bilang kalau kita saudara setelah air, kalau kita akan ambil di sini bukan karena air. Jangan pernah berwajib dengan seluruh kata cinta dan cinta. Kau ini tak untuk kau buat dari fakta. Hasrat-hasrat untuk berkuasa tak harus menghalalkan segala cara, apalagi harus berdusta. Tapi pemimpinnya berapa? Bukan pemimpin yang berkuasa. Tak perlu menyuap dengan anak kota atau bersebar daun untuk menutup kota. Kami butuh janji yang akan jadi gelap. Rangkaian bertori kamu akan jadi percuma jika itu hanya jadi semata. Jangan pernah bermimpi jadi pemimpin dan semua. Jika kau belum mengerti arti manusia, jadilah pemimpin yang amanah, adil, dan bijaksana. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Welcome everyone to Islamic Center Mu'ad bin Jabal Al-Hadi. Tonight, in the very happy session, I want to tell you about the topic which until now continues to be discussed by Muslims and what has been taken care ever since and forever. By the purpose of Messenger's religion is the topic about morality, which we call in Arabic Akhlaq. Akhlaq has to be out by those who believe in Allah and His messengers, and has to believe everyone that comes out of Him is true. Islamic Akhlaq is behavior, and is recommended by Islam. So and has to be all by every Muslim to be helped with it. Akhlaq is characteristic and attitude which gives spiritual and reflection to mankind. And this image will entail notice that this is how human endures with the letter. And where an essence of everything will be shown in the end of the day. Akhlaq is one term in Arabic for word khuluq, in which if it's related to human, it's the opposite of word khalaq, or human body. If the body of human is still arranged, that will be husnul khalaq, means will shape creation. I think that I can possibly deliver to all. I'm really sorry if I made any single mistake. Thank you for your attention, everyone, and see you next time. نسأل الله أن ينفعنا ويزيدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا صلى الله على نبينا محمد. شكرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام خالدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma syakkarna ma'aba wa ma takallama jid'un fil asyaqama wa inna nafsa abadula isya'alahu tawarraqa subhu fi kafayya wa tasaba ya rabbal alamin ya rahmanu ya rahim salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin ya rabbal alamin ya rahmanu ya rahim
أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang pertama dan terutama adalah kita pandangkan sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kepada nikmat yang diantaranya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita masih sempat terkumpul dan kita cintai. Saudara-saudara, apabila kita mengingatkan kepada baginda dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muslimun wal muslimat, saya akan membahas salah satu wajib yang sangat mulia dan agama kita, agama Islam, yaitu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala telah menekankan tidak berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan yang mulia dalam hal ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang mulia, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanhar wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kau jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kau berbuat baik kepada ibu dan ayahmu dan hendaklah kamu dan jangan kalian pernah mengatakan kepada mereka dengan perkataan dan jangan kau pernah menentang mereka. Ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang mulia. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menyebutkan kita, bukan hanya menyebutkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga menjelaskan tata cara berbicara dan bersikap terhadap mereka. Di dalam Islam dan bahasa kalian, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari ibadah yang menyatakan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua dalam bahasa kalian bukan hanya kita memberikan mereka kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Ini berarti dalam bahasa kalian kita harus memberikan mereka perhatian, kasih sayang, penghormatan dan pengabdian terhadap orang tua kita sepanjang hidup mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang anak, kita harus menghargai kewajiban yang telah untuk kita dan bukan untuk kita. Mereka telah menentang kita, merawat kita sejak dari kita kecil sampai kita besar. Mereka memberikan pendidikan yang sangat baik. Bahkan mereka mengorbankan waktu mereka dan tenaga mereka untuk mendidik kita dan kesusahan kita. Oleh karena itu masa kalian sangatlah penting kita menunjukkan rasa terima kasih kepada orang kita dan berbakti kepada mereka. Berbakti kepada orang tua juga merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbakti kepada orang tua dengan ikhlas, maka kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua kita bahagia dan senang dengan perintah dan kita kepada mereka, maka doa mereka untuk kebaikan dan kesejahteraan kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka, membantu mereka dalam kesulitan dan memaafkan kesalahan mereka. Jangan kalian pernah durhaka kepada orang tua kalian. Ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang sangat mulia.
Katakanlah kepada muka kalian, Bu, Pak. Apakah ada yang bisa bantu? Mengatakan, Bu, Pak. Apabila ada kesalahan saya, maka maafkanlah saya. Saya telah melakukan perbuatan yang baik kepada ibu dan bapak. Mungkin itu saja jemaah sekalian pada saya sampaikan pada malam ini. Ataupun masallah yang kaya, biasanya iman nafi'an, barizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Syukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menarik kita kepada Islam. Salawat dan salam para nabi kepada kami kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berdoa kepada kita jalan jahiliyah hingga jalan kehidupan saat ini izin pulau atau reklamasi dan tinggal yang dulu ini masalah sholat. Lalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa takwalah tapi seorang dalam menjadi jelas. Alhamdulillah ini amalan yang terpenting bagi kita yaitu sholat. Apa kita yang rajin melakukan sholat ketika kita Allah Subhanahu wa taala yaitu satu waktu. Apa kita rajin melakukan sholat sunnah sebelum melakukan sholat fardu gawe itu nanti sholat fardu kita ketika kita menjalankan. Arti kelete amalan ibadah seorang hamba duduk di dalam apalagi deh juga dihitung kalau tujuan ini berserate apalagi juga harus memulai seorang hamba ketika menghadap tak pencipta alam semesta tak dimampunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum an salatihim sahun." Telah berjumlah mukmin yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Quran surah Al-Mu'minin surah 40 ayat 1 sampai 2. Guru mengajar baik Allah Subhanahu wa taala menjanjikan gawe mukmin tentang kebahagiaan akhirat. Namun menunggu Allah Subhanahu wa taala bersumpah mengerti kita tentang kebahagiaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sing artine sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan limpahkan kepada mereka nikmat Allah langit maupun Allah bumi." Quran surah Al-Araf surah ke-7 ayat 96. Meskipun salat para imam berdoa pada posisi berupa namun yang bermasalah saja, namun salah merupakan jelas-jelas Allah lawan itu bagi mukmin. Akhirnya saudara-saudara Yusuf berkumpul untuk merencanakan kejahatan mereka. Ini kebetulan ingin mengatakan itu yang terlalu belajar. Ya benar. Jika kita terus menyebut ayat, diajar bagaimana ini kan tidak adil. Ya, ini tidak adil. Kita adalah saudara-saudara yang kenapa kita harus hidup di bawah musuh? Bagaimana kalau kita diri sama ini? Ya, kalau kita meninggalkan dan tidak boleh mengenai kesalahan yang kita lakukan padanya. Kita bisa menjadikan Yusuf. Apa maksudnya menjadikannya? Ya, benar-benar disebutkan di masalah selesai. Supaya tidak akan bisa mendengar lagi kita tidak berbuat.
akhirnya saudara-saudara datang kepada orang tuanya Yakub untuk meminta izin berburu ke hutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam Hasan. Ayah, kami ini sudah dibentuk dengan besok. Bisa kami mau ikut bersama kami? Kita bawa Yusuf. Bukankah Yusuf istrinya dapat bersamaku? Ayah, kami pikir bakatnya nak bisa ikut bersama kami besok. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat baik bagimu. Apa sudah kami rencanakan? Dan apa yang kami rencanakan? Kami hanya minta Yusuf mendampingi kehidupan luar pernikahan. Yusuf, kamu istirahat dulu ya di sana. Ada yang kami ingin bicara. Baiklah, kita berarti untuk masalah tentang yang melaksanakan acara ini. Bagaimana cara kita berpikir mengenai sumber? Kita bisa melakukan di dalam sumber. Sesuai dengan tadi, orang kita saudara, waktunya menyelesaikan masalah ini. Apa yang kalian lakukan? Ayah akan mencariku. Ayah akan mencariku. Dia akan mencariku kepada yang mencariku. Selamat tinggal Yusuf. Semoga kau menikmati hidup dalam semua. Tolong jangan tinggalkan aku di sini. Akhirnya mereka pun balik ke rumah dan menceritakan apa yang terjadi kepada saudaranya Yusuf. Assalamualaikum. Ayah, kami telah kehilangan Yusuf dan kami menemukan ini di tempat kejadian. Bisa berkenan? Ya Allah, apa terjadi kepada Yusuf? Sungguh aku dan sudah mendalam. Ayah, kami khawatir bahwa Yusuf tidak diperiksa oleh pihak luar. Ini adalah jalan kesatuan yang ditemukan. Aku tidak berkata mengatakan, mereka semua telah berbohong kepadaku. Seorang durhaka. Yusuf masih dalam sumur, namun ada pedagang yang bernama Yusuf. Teman-teman, apakah mendengar suara minta tolong? Iya. Bukannya. Baiklah. Siapa kamu? Bagaimana kau bisa berada di sini? Aku adalah Yusuf, anak yang saudaraku telah membuangku di dalam sumur ini. Bahkan dengan sumur yang luar sana. Kami tuanku bisa terhormat di tempat pertolongan dan ini. Mari kita Akhirnya Yusuf yang dalam sumur berdiri roh berada. Pengawal kemarilah. Yusuf yang ditolong oleh pedagang akhirnya dibawa ke sebuah kerajaan di Mesir. Namun apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf yang dibawa ke Mesir melakukan atau terfitnah telah melakukan sebuah kesalahan. Aku telah mendengar bahwa istriku Zulaikha telah
istriku dengan Nabi Yusuf. Barangkali Nabi Yusuf sekarang dan kau dari kepadaku. Baik, Pak Tuhan. Boleh Yusuf tadi gantengnya gitu. Yusuf, apakah teman istriku dan istriku yang akan berbohong, pengawal masukkan ke dalam penjara? Baik, Pak Tuhan. Dia kasih masuk Yusuf di penjara. Akhirnya raja pun menyerahkan Yusuf karena melakukan kebersihan dengan istrinya Zulaikha. Namun suatu hari raja mengingat bahwa ia pernah memimpikan sesuatu. Semalam aku telah bermimpi bahwa ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi timun. Apa tafsir dari mimpiku ini?